saudara-saudari juga yang di rumah, lihat Alkitab. Matius 27, ayat yang ketiga, tetap duduk saja saya bacakan, sampai dengan ayat yang kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Kalau teman-teman baca Alkitab, Petrus dan Yudas sama-sama buat kesalahan di ujung pelayanan Yesus sebelum dia naik ke sorga, sebelum mati, bangkit naik ke sorga. Dua-dua juga membuat kalimat seperti begini, menyesal Petrus, Yudas pun menyesal. Cuma kita tahu hasil akhirnya. Petrus bertobat, Yudas enggak. Terus belajar bagian ini, karena kita di sini kalau boleh bilang pelayanan ini 15 tahun berarti cukup dewasa. Apalagi yang mungkin sudah mengikuti dari tahun awal, cukup lumayan dewasa secara umur dan secara rohani, cukup dewasa untuk menanggapi firman Tuhan ini. Perhatikan kalimat selanjutnya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Benar kan ini kalimatnya? Aku telah berdosa, mirip dengan anak yang hilang. Anak yang hilang menggunakan kalimat ini, aku telah berdosa, tapi dia pakai terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yudas menggunakan juga kalimat itu. Aku telah berdosa karena menyerahkan ia yang tidak bersalah. Maksudnya Yesus. Darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Ini dia Yudas ini menyesal, memang benar-benar menyesal. Karena dia buktikan dengan uang 30 keping perak di zaman itu bisa beli banyak hal. Dia buktikan, ada kan orang bertobat. Aduh, kita menyesal ini. Tapi DP doi dia pegang terus. Betul enggak? Ini akibat kesalahan, misalnya dia terima uang dari perbuatan yang salah. Ada orang, udah kita salah minta maaf merepedoi dia ase balik. Yudas benar-benar menyesal dari hatinya, dibuktikan dengan tindakannya. Dia justru menyerahkan uang itu. Karena dia rasa ketika dia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, dia rasa dia telah melakukan sebuah kesalahan besar. Ayat bagian terakhir, ayat 5. Lalu ia pergi dari situ, baca sama-sama 2-3, dan menggantung diri. Ini kesalahannya. Nah, saya mau sedikit sharing tentang hal ini. Saya ingin beri tema, cukup panjang temanya. Saya pernah share di grup Kebudo Alfa Omega. Kehilangan kemampuan untuk bertindak benar. Yudas kehilangan itu. Yudas menyesal iya. Yudas membuktikan dengan perbuatannya iya. Tapi di titik ini setelah itu penyesalannya justru dia bukan buktikan dengan tindakan benar. Kalau ini dibikin film misalnya, pasti akan dibikin film ini, bikin film semenarik mungkin. Kalau masalah percintaan misalnya, bukan main. Dia membuktikan bahwa dia ini salah. Sampai mati. Dia buktikan bahwa dia salah. Paling kalau dia PCW itu dia mau menyesal sekali. Duh, siapa kita dah tolak pada dia Kang, dia dapat balik. Akan backing kisah yang hebat ini sebenarnya. Karena sampai dengan kematian, dia buktikan dia penyesalan. Tapi kalau masalah firman, ini penyesalan yang salah. Sorry, bukan penyesalan yang salah. Penyesalan benar, tapi tindakannya di terakhir adalah salah.
Yudas kehilangan satu kemampuan untuk bertindak benar, berbuat benar, melakukan hal yang benar. Siapa sih Yudas? Kalau teman-teman baca di Alkitab, Yesus harus berdoa semalam-malaman. Seorang penginjil ternama bilang begini, untuk memilih 12 murid, Yesus perlu berdoa 12 jam. Dengan kata lain, dia pakai bahasa sederhananya, Yesus berdoa per setiap murid, satu murid 1 jam. Sebelum mereka dipilih, Yesus berdoa semalam-malaman, termasuk Yudas. Dan Yudas ini bukan rancangan Tuhan, supaya Yudas ini nanti di kemudian hari bisa gagal. Enggak pernah Tuhan merancangkan begitu. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Yudas ini bukan produk gagal dari Tuhan, enggak. Yudas ini bagian dari 12 rasul yang diutus. Masuk ke desa, masuk ke kota. Dan membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit. Yudas salah satunya. Yudas waktu dia memutuskan, kan ada Yesus panggil, ikutlah aku. Oh, tunggu, kita mau kubur dulu, kita pe mama papa, misalnya begitu. Yesus sampai bilang, siapa yang membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak jadi muridku. Nggak jadi, nggak ikut mereka. Yudas ini adalah orang yang memutuskan dengan sadar ketika Yesus memanggil, memilih menjadi rasul. Yudas putuskan dengan hal benar. Dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi di terakhir, kok bisa orang sekeren Yudas ini, dia bisa buat keputusan justru mengakhiri hidupnya. Apakah dia nggak pernah dengar tentang Yesus yang berbicara mengasihi? Pernah. Apa dia nggak pernah mendengar atau melihat langsung bagaimana Yesus menerima orang-orang yang datang kepadanya? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah kutolak dan kubuang. Apakah Yudas nggak pernah tahu bahwa Yesus mengasihi manusia lebih dari segala-galanya? Yudas tahu. Karena Yudas ini bagian murid yang berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Kok bisa di terakhir penyesalannya dibuktikan dengan tindakan yang salah? Dia tidak punya lagi kemampuan untuk bertindak benar seperti Petrus. Masalahnya di mana? Ya kan? Itu pasti pertanyaannya. Tapi sebelum itu saya ingin membandingkan. Coba teman-teman lihat kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kedua. Amin, saudara-saudara. Masih semangat dengar firman? Haleluya. Kepada jemaat di Efesus. Ada pengajaran yang masuk di jemaat itu. Yesus sampai bilang begini nih. Ayat 2 coba perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat ini, kualitas jemaat ini loh hebat. Ini bukan jemaat kacang-kacang. Di umur 15 tahun kita percaya ada orang-orang sekualitas imannya seperti ini. Memang menolak hal-hal yang memang ini salah ini. Ini tidak benar ini. Ini ada garis batas.
Tapi perhatikan baik-baik, kalau pernah terjadi di Yudas, salah satu murid yang Tuhan pilih dengan menghabiskan doa semalam-malaman untuk memilih 12 murid termasuk Yudas. Dan Yudas mengambil sebuah keputusan yang salah. Pertobatannya benar, tindakannya benar, penyesalannya benar. Tapi di terakhir keputusannya, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan hal yang benar lagi. Menggantung diri kan Tuhan tidak pernah suka. Kita tidak pernah lihat orang-orang menguburkan orang yang gantung diri. Tapi katanya kalau orang gantung diri waktu mereka mau kasih keluar dari rumah dilewati atau kasih lewat jendela. Atau dia tahu kalau di daerah-daerah yang lain. Nyandak sama dengan tidak ada penghormatan. Memang secara tidak langsung orang tahu. Orang yang mati gantung diri itu so pasti DP tanpa di mana. Khotbahnya pun khotbah-khotbah yang bukan lagi untuk memuji-muji masa hidupnya. Ada kan orang begitu khotbah. Sekalipun sebanyak salah masih dikhotbahkan, disinggung. Waduh hebat ini Bapak ini. Bapak ini baik sekali. Udah terkenal dia di sini. Dia baik sekali. Pokoknya kalau udah dia, dorang anak-anak muda kurang doi, baku kongat, dia tambah. Beli kesegaran. Baik sekali nih Bapak ini. Masih ada puji-pujian walaupun orang bilang, toh ini pendeta ada bilang ini. Tahu-tahu, wah saya lihat di awan-awan, luar biasa. Kita pernah tahu itu. Orang kubur ini di ibadah pemakaman, wah luar biasa. Melihat di awan-awan dia disambut oleh Tuhan. Orang-orang lain bilang, dah mati tak tabrak motor, dah bawa motor cilaka, mabuk. Masa disambut Tuhan? Itu pun orang yang orang tahu salah masih bisa dipuji. Tapi orang yang gantung diri tidak akan. Karena ada orang so tahu, sekalipun melakukan perbuatan hebat seumur hidup, tapi ketika mengakhiri dengan gantung diri, orang bodoh pun akan bilang dia masuk neraka. Nah Tuhan tidak pernah merancangkan juga seperti ini. Nah di jemaat Efesus kualitasnya seperti itu. Tapi perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut apa? Nikolaus yang juga kubenci. Wah, kalau pendeta bilang kamu ini terlalu terpengaruh dengan pengajaran Nikolaus, kita benci. Kalau pendeta bilang benci itu 50-50. Bisa benar dia salah atau bisa benar dia salah. Jadi bisa benar dia udah bilang itu atau memang dia salah. Tapi kalau Tuhan yang bilang ku benci, berarti Tuhan tidak suka pengajaran Nikolaus ini. Coba terus ke atas-atas. Jemaat di Smyrna tidak ditulis seperti itu. Tapi lompat, ini kan jemaat Smyrna toh. Kepada jemaat di Pergamus. Perhatikan ayat yang ke-15. Demikian juga di pasal 2 tadi, ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Tuhan tidak suka ini Nikolaus ini. Bukan Tuhan tidak mengasihi, tapi pengajarannya yang salah. Pertanyaan, siapakah Nikolaus itu? Kisah Para Rasul pasal 6. Kalau surah lama, aduh, kode jo, brother. Ayat yang ketiga mulai. Ini terjadi penambahan jumlah murid. Rasul-rasul kelabakan ini. Rasul-rasul cukup untuk akhirnya dorang sadar ada bagian yang mereka lalai. Sudah saatnya untuk memilih pemimpin-pemimpin baru yang akan melaksanakan tugas-tugas yang nantinya dijalankan pada waktu itu. Supaya rasul-rasul ini fokus. Coba perhatikan. Ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. Nih perhatikan, 7 orang ini mau pilih DP syaratnya. Yang terkenal baik. Kalau cuma baik sesaat, kalau terkenal,
dia baik di pulutan, dia baik di tempat dimanapun dia pergi. Wah, orang cerita mainin orang baik ini. Tentunya dalam Tuhan ini. Yang terkenal, kalau saya bilang terkenal, ini bukan selebgram ini. Terkenal baik yang memang orang omongin satu dengan yang lain. Ini nama ini baik DP orang ini. Nah di antara jemaat itu pilih salah satu. Terkenal baik dan yang penuh roh. Wah, penuh roh itu syarat utama. Penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat yang keempat. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi rasul-rasul ini mengangkat orang-orang yang akan 7 orang ini untuk memimpin di tugas-tugas tertentu supaya rasul-rasul lebih ringan tugasnya. Sama dengan Musa. Musa memimpin kurang lebih 3 juta orang. Dia minta saran kepada Yitro mertuanya. Yitro beri saran, Musa kalau begini cara kamu memimpin kamu akan capek. Karena kamu harus menghadapi begitu banyak orang dengan banyak masalah. Pilihlah orang-orang yang setiap suku, setiap puak dibagikan bagaimana ini satu menangani 1000 orang, menangani 100, menangani 10. Supaya kalau ada di 10 orang punya masalah, dipecahkan di situ. Kalau di 10 orang pemimpinnya nggak mampu, naik ke yang 100. Kalau 100 nggak mampu, naik yang ke 1000, pemimpin 1000 orang. Kalau di 1000 nggak mampu, baru naik ke Musa. Musa nggak terlalu banyak dengar, biasanya diputuskan di area-area bawah. Kalau nggak mau umur panjang anak Musa. Nah sama dengan rasul-rasul ini, mereka sadar ada yang mereka lalai. Dari hal firman, dari hal untuk pelayanan mereka telah lalai. Karena demi melayani meja. Pilih 7 orang ini. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih, pertama lihat ya namanya, Stefanus. Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Orang tahu Stefanus itu siapa? 2. Filipus. Siapa itu Filipus? Seorang penginjil. 3. Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan nih garis bawahi, Nikolaus yang tadi. Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Di Antioquia lah kata Kristen pertama kali disebut. Salah satu jemaat dari Antioquia ini, pemimpin dari Antioquia, orang yang menjadi pemimpin ini adalah Nikolaus. Nikolaus bagian dari 7 orang yang dipilih Tuhan melalui rasul-rasul. Berarti Nikolaus hebat ini loh. Tapi seiring waktu Tuhan bicara langsung kepada Yohanes di kitab Wahyu. Aku benci perbuatannya. Wah, apa sih yang diajarkan Nikolaus? Nikolaus mengajarkan tidak apa-apa melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kamu bisa menyembah Tuhan, Tuhan harus selamatkan. Tidak apa-apa biar bikin dosa terus. Itu sederhananya ajarannya. Makanya Tuhan benci. Kalau Tuhan yang benci siapa yang bisa mau bela Pak Nikolaus? Nikolaus kehilangan berbuat sesuatu yang benar. Dan ini bahaya. Siapa lagi nama yang Anda tahu? Demas, coba. Orang cek di Alkitab, Demas. Supaya teman-teman 3 contoh ini saja cukup bikin kuat kita untuk lihat bahwa memang Tuhan tidak pernah suka. Kolose pasal 4 ayat 14. Teman-teman saya pernah dengar ini ayat. Kolose 4 ayat 14. Kolose. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nama Demas ini masih dibilang keren di situ karena disejajarkan dengan tabib Lukas namanya. Ada salam ini. Paulus yang bilang salam dari. Coba lihat siapakah Demas? Filemon pasal 1
ayat 24. Filemon. Filipi itu. Ayo. Atau kita bacakan. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, perhatikan ini. Paulus sudah bilang coba. Teman-teman sekerjaku. Teman-teman sekerja Paulus dalam pelayanan. Demas ini orang penting. 2 kali Paulus tulis surat menggunakan nama Demas di bagian untuk salam. Tapi coba lihat bagian selanjutnya. 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Sudah? Nih, perhatikan nih, lihat di sini. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas di sini justru apa? Bukan lagi bagian dari tim Paulus. Dia telah meninggalkan Paulus. Karena mencintai dunia. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Barang siapa mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada padanya. Demas yang tadinya rekan sepelayanan, seperjalanan dengan Paulus. Paulus menggunakan namanya. Wih, salam kita dengan Govi salam mau nih. Oh, salam dari Brother Sof. Salam dari misalnya siapa di David. Yang orang tahu David itu memang selalu kalau ada Brother Sof ada David juga. Yang orang tahu di otak orang ada banyak David, mar kalau bicara David tentang Kadiao berarti David yang ini. Tapi Demas sama. Tanin tahu dia ring berapa di situ di Paulus, ring 1 tuh. Tapi yang paling pasti Demas ini sejajar dengan tabib Lukas, digandeng namanya untuk disampaikan salam. Tapi ketika kita baca di Timotius, Demas mencintai dunia. Apakah Demas tidak tahu kebenaran? Apakah Nikolaus tidak tahu kebenaran? Penuh iman loh mereka semua. Terkenal baik. Tapi kenapa di terakhir mereka menyimpang? Kenapa di terakhir mereka tidak lagi punya kemampuan untuk bertindak benar? Seperti Yudas. Apa masalahnya? Ya kan? Ini paling penting, apa masalahnya? Kita percaya masalahnya selalu sama. Coba, ayat terakhir. Yohanes pasal 12. Ada satu pembicaraan di situ yang akhirnya ketahuan. Ayat yang ketiga, perhatikan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu ini mahal. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini minyak mahal ini. Kalau kita lihat tiba-tiba ada nama Yudas muncul di ayat selanjutnya. Ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini keseandainya kalau dia buat rapat pada waktu itu. Usul ini pasti bisa dipertimbangkan. Ya kan, buat apa? Memangnya dengan meminyaki Yesus, apakah nilai Yesus lebih bertambah?
Dengan tidak meminyaki kaki Yesus, apakah nilai Yesus berkurang? Nggak bakalan. Dia Tuhan, dia pencipta alam semesta. Betul, Yudas Dausul ini bisa jadi kalau dirawat begitu. Ada pertentangan, perselisihan bisa jadi. Ada yang pro Yudas. Karena buat apa pemborosan cuma sekali? Coba jual dan bagi ke orang miskin. Masalahnya dia bilang bagi ke orang miskin. Harusnya kan benar. Tapi coba perhatikan, karena Tuhan Maha tahu, Tuhan bilang sesuatu. Murid-murid selama itu tidak pernah tahu. Bahkan sampai ketika nanti semua diserahkan, murid-murid tidak tahu. Perbuatlah apa yang kamu perbuat. Yudas pergi, murid-murid kira dia disuruh oleh Yesus mau beli sesuatu karena dia suka pegang uang kas jemaat. Uang kas pelayanan maksudnya. Murid-murid nggak pernah tahu selama ini apa yang Yudas buat. Tapi karena Yesus tahu, supaya ini ditulis tak boleh disembunyikan. Banyak orang kan bilang gini toh, 12 orang, satu gagal, sembunyikan saja dia. Nggak apa-apa, nggak usah cerita banyak-banyak tentang dia. Tuh cukup jawab sederhana kalau orang tanya, bagaimana dengan dia? Oh dia kuat, tahu lah, tahu bagaimana tuh. Cukup sampai situ. Tapi Tuhan enggak. Tuhan justru angkat ke permukaan. Apakah Tuhan malu karena Tuhan memilih dia? 12 jam berdoa salah satu Yudas dan gagal? Enggak. Ada kehendak bebas dari orang-orang yang berjalan setiap hari mengikut Tuhan. Mau tetap ikut Tuhan atau tidak, itu terserah. Ini apa yang Yudas buat. Hal itu dikatakannya ayat 6. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Baca sama-sama dengan keras 2-3. Melainkan ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Melainkan ia adalah seorang pencuri. Kamu perhatikan nih kalimat ini. Ia sering. Perhatikan kata sering. Berarti berkali-kali. Dia ada di kelompok elit. Ring 1 Yesus. Tapi berkali-kali dia buat kesalahan. Kan dosa yang membuat orang masuk neraka bukan cuma pencuri. Makanya kita bilang, mereka mungkin berbeda dalam hal perbuatan kesalahan. Dosa yang mereka buat, tapi dosanya tetap sama di pemandangan Tuhan. Tuhan tidak pernah suka dengan yang namanya dosa. Bahkan ketika Yesus menanggung semua dosa manusia, dia menanggung di dirinya ketika dia mati di kayu salib. Bapa berpaling untuk sesaat. Yesus biasanya menyebut Bapa adalah Bapa. Tapi justru dia sebut Allahku, Allahku. Menandakan hubungannya telah jauh untuk sementara. Karena dosa. Tuhan gak pernah setuju dengan dosa. Nikolaus buat sesuatu pengajarannya menyesatkan. Dan Tuhan tentang, Tuhan benci pengajarannya. Ketika kerajaan Israel pecah, terbagi dua. Salah satunya mengajarkan orang lain sampai orang lain itu berdosa. Dan Tuhan membenci. Rehabeam atau Yerobeam namanya. Tuhan benci karena dia membuat orang lain berdosa. Dia salah, dia bikin orang lain salah. Sama dengan pengajaran Nikolaus. Dia ajarkan salah. Mereka kehilangan untuk berbuat sesuatu yang benar. Tidak ada kemampuan lagi untuk sesuatu yang benar. Ketika mereka salah, Tuhan terima mereka. Bahkan Yudas pun kalau dia tunggu saja beberapa saat Yesus mati di kayu salib, dia pasti akan diampuni oleh Tuhan. Kalau dia tunggu saja sama dengan Petrus. Tapi Yudas gak punya kemampuan. Di titik rendahnya, di titik dia salah, di titik menyesalnya banyak orang akan alami itu. Tapi tindakannya justru salah. Kenapa? Ia sering. Kan pencuri bukan cuma dosa mencuri. Pornografi pun itu dosa di pemandangan Tuhan. Karena masuk dalam kategori dosa percabulan. Orang-orang cabul. Bukankah bahaya dosa sekarang? Tuhan gak pernah setuju. Tuhan gak akan pernah bela. Anak yang hilang jauh,
Ini menggambarkan Bapak boleh cari dia. Gampang mau cari dia. Kaya. Bisa suruh orang lain cari dia temukan. Tapi enggak. Di titik terendahnya. Dia harus buat satu keputusan besar. Ini keputusan 50-50. Yudas tidak buat keputusan benar. Anak yang hilang bisa buat keputusan benar. Kalau seseorang ada di tempat seperti anak yang hilang seperti Yudas. Ini 50-50 loh. Berarti jangan pernah coba ada di tempat itu. Jangan pakai contoh anak yang hilang bisa kembali. Yudas tidak bisa kembali. Jangan pakai contoh anak yang hilang bisa kembali. Nikolaus nggak bisa kembali. Jangan macam-macam, jangan coba-coba di area terpuruk itu. Bahaya. Saya berdoa kepada orang sakit. Gembala saya waktu itu, saya pengerja di Kelapa Gading. Nama saya Jo di sana. Saya ulang-ulang lagi. Jo, coba nanti kamu saya ke rumah sakit ini, cari di ruang kamar begini dan doakan. Saya cuma disuruh doakan, tapi saya datang dan ketemu keluarga dan dia lagi terbaring sakit. Mungkin umurnya 25, 26. Seorang pria yang sudah menikah. Saya tahu ternyata di situ latar belakangnya dia seorang pelayan Tuhan. Dia umur belasan. Saya mulai bersaksi, mulai cerita tentang firman. Tapi dia sudah gak berdaya, cuma melihat dan ya saya sih 50-50. Apakah dia mengerti yang saya bilang atau enggak, yang pasti saya cuma bilang. Saya doakan, beberapa saat setelah itu dia meninggal. Saya gak tahu dia meninggal. Karena bukan saya yang tahu segala-galanya sampai dalam hatinya. Saya nggak bisa bilang dia telah bertobat di titik itu, nggak tahu saya. Tapi dia kehilangan di titik tertentu untuk berbuat yang benar. Pasti ketika dia nanti waktu dia melayani dan setelah dia buat salah, pasti dia nggak langsung tinggalkan Tuhan, pasti dia masih melayani. Tapi sama dengan Yudas, ia sering. Berarti dia buat berkali-kali kesalahan itu, dia buat terus menerus. Dia buat beberapa waktu, dia buat lagi, tapi bisa melayani. Dan Sang Maha Tahu itu tahu segala sesuatu. Makanya pelajaran dari Yudas ini, hati-hati dengan keseringan, hati-hati. Petrus dosanya cukup besar. Karena Tuhan baru bilang begini, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal engkau di hadapan Bapa. Petrus tiba-tiba menyangkal. Bayangkan di otak Petrus ketika dia dengar itu. Aduh, gimana coba Anda bayangkan coba. Bukan Yohanes yang bilang Pak Petrus, Petrus, kalau ngana menyangkal Tuhan, Tuhan mau menyangkal Pak ngana. Petrus bisa bilang, ngana tambah-tambah urusan ngana ini. Yang tambah-tambah urusan ya kan? Tapi yang bilang Tuhan langsung, coba nanti teman-teman baca di rumah. Baru tiba-tiba Petrus buat kesalahan, otomatis di pikiran Petrus, aduh. Soalnya ada ampung dang kita ini, baku ancor yo atau kalau orang-orang kan begitu ya, baku ancor yo, mana-mana jo. So begini leh. Emang Tuhan rugi? Benar nggak? Tuhan rugi nggak? Nggak bakalan Tuhan rugi. Kalaupun tidak ada orang menyembah dia, dia bisa ciptakan batu-batu menyembah dia. Artinya Tuhan bukan nggak sayang manusia, itu ciptaan yang paling mulia. Tapi kalau tindakanmu buat mana-mana Jo ya, salah-salah. Dorang so cerita-cerita. Siapa mau persalahkan orang? Biarlah ribuan orang mau cerita pangana, kalau ngana buat keputusan Tuhan, ampuni kita Tuhan. Nggak ada masalah dengan orang lain. Sebagai contoh di Alkitab, perempuan yang menghindari kerumunan orang banyak, dia harus timba air di siang hari karena takut ketemu dengan orang di pagi hari atau sore hari. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia tinggalkan tujuannya untuk timba air, tempayannya dia tinggalkan, dia pergi ke kota. Di kerumunan orang banyak dan mengajak mereka. Coba lihat. Tapi orang sering salah. Aduh, Petrus nggak buat tindakan itu. Belum lagi bayangkan seandainya yang tahu juga Petrus menyangkal para rasul yang lain. Kalau para rasul ini orang Manado, apalagi dia angkat Kondiateru.
Percuma. Petrus kan vokal kalau bicara. Setiap kali dia bicara, betul orang ikuti. Biar so salah pun orang ikuti karena Petrus banyak pengalaman, perkataan-perkataannya justru dipuji oleh Yesus. Bukan main pada waktu itu Petrus mau jadi munafik misalnya. Petrus mau bilang, di masa ini kamu harus semangat, tetap setia. Kalau murid-murid tahu dia kesalahan, setia apa Petrus? Mungkin nak bilang langsung dia buat status. Kurang ngajar ini orang di sebelah ini, sok-sok rohani dia. Mau bilang mau ajarkan Pak Kaca dulu. Orang tidak baik-baik, nggak ada menyangkal. Cuma ada pakai M, pakai titik-titik dan sebagainya supaya orang mau tebak ini berapa huruf, ini apa dia maksud ini. Kalau 4 huruf mama, ini menyangkal, apa ini? Mengkalso ini. Ya toh? Ada sensor sedikit. Petrus bisa jadi begitu, akhirnya tertuduh, tapi enggak kalau kita lihat di Alkitab. Pada waktu ada perempuan-perempuan bilang, Yesus telah bangkit, guru telah tidak ada di kubur. Petrus yang langsung lari duluan. Padahal di masa itu, perkataan perempuan-perempuan tidak menjadi kekuatan untuk orang percaya. Karena perempuan itu, tanda petik ya di zaman itu, dianggap gak boleh berbicara di kerumunan-kerumunan apalagi di pelayanan. Makanya sampai sekarang ada gereja tertentu yang perempuan tidak diizinkan melayani, berkhotbah. Mereka lupa Deborah Tuhan pernah pakai. Kehilangan bukan kesalahan Tuhan. Di titik terendah Petrus, dia masih menanti satu kesempatan bahwa Tuhan mau mati, menebus dosa semua orang dengan darahnya di kayu salib. Benar, Petrus tunggu titik itu. Dan ketika Tuhan mati dia gak dapat konfirmasi. Sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Baru dia tahu. Dia cari, Yesus telah bangkit, gak ada. Dia coba cari, gak ketemu. Tapi sampai di titik tertentu, Tuhan tanya kembali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Wah, saudara tahu? Kalau saudara bersalah kepada seseorang dan coba mau buju, mau cari-cari, siapa insolah yang dia mau babuju, indah palia. Untuk orang cuma cuek-cuek misalnya, atau orang yang merana sendiri. Tapi tiba-tiba dia yang bicara, dek, siapa dek? Aduh, senang sekali itu. Waktu Tuhan bicara, apakah engkau mengasihi aku? Petrus langsung tanggapi. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Walaupun pertama kedua kali Yesus masih protes, masih menanya ulang lagi maksudnya, bertanya lagi. Tapi di ketiga Petrus jawab dengan kalimat di awalnya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Petrus ambil satu momen kesempatan di tengah penyesalannya. Dia tidak lari kepada imam-imam kepala. Dia tidak lari untuk buat keputusan sendiri dan akhirnya ambil tindakan yang salah. Tapi dia datang kepada Yesus. Dan orang yang datang kepada Yesus, Alkitab berkata, sekalipun dosanya seperti apa, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah kutolak dan kubuang. Amin. Amin. Sayang nih kalau Laos gak mau datang. Karena Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Tutup mata jasmanimu. 15 tahun pelayanan di tempat ini menjadi satu kekuatan firman Tuhan ini. Mengingatkan kita. Saya undang pemain musik. Terima kasih Bapak. Orabasik ya basik. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Ingatkan kami terus Roh Kudus. Orabasa kalabasi. Terima kasih Tuhan. Kini aku berserah. Coba nyanyikan dari awal pujian itu. Sambil bangkit berdiri semuanya. Kita cek lagi. Di 15 tahun ulang tahun Kubudo Alfa Omega dirayakan hari ini. Coba cek hidupmu. Anda yang sudah 3 tahun, sudah 2 tahun, mungkin ada yang lebih dari 5 tahun. Coba cek kembali. Yudas sering berbuat. Yudas sering pencuri.
Mungkinkah Anda sering dengan dosa yang lain? Berpindah-pindah dari percabulan, dari perkataan kotor, dari berbohong. Nyanyi dari awal. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Amen. mengenalku Lebih dari yang ku tahu. lebih dari Apapun. siapapun. Amen. Engkau tahu ceritanya. Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku. dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amen. Akan ku Sempurnakan. sempurnakan jadi karya yang Sama-sama yang cinta Tuhan katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya. Amin. Siapapun yang datang kepada Tuhan dalam pertemanan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasamu. Haleluya. Dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Haleluya. Bukan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman semuanya, coba cek secara pribadi di hidupmu. Apa yang sering kau lakukan dan menyakiti Tuhan? Pertama engkau sadar, tapi lama-lama engkau berkata seakan-akan tidak ada lagi yang mengingatkanmu. Anda mulai ada di area berbahaya. Tadinya waktu kamu buat kesalahan itu, kamu takut setengah mati. Kamu berdoa dan berkata, I love you Jesus. Aku mau mencintaimu lagi. Tapi karena engkau sering buat hal yang sama, sering, berkali-kali, ulang lagi. Tiba-tiba ketika engkau buat kesalahan tersebut, tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa bersalah di hidupmu. Anda ada di area berbahaya. Jangan sampai di titik tertentu engkau bisa menyesal. Engkau bisa buktikan dengan tindakan seperti Yudas mengembalikan 30 keping perak. Tapi akhirnya perbuatannya setelah itu salah. Bukankah ada orang-orang yang mungkin kita tahu, akhirnya di titik-titik terakhir hidup mereka, mereka bukan bunuh diri, tapi mereka membunuh hal yang rohani di hidup mereka. Itu artinya mereka dikatakan hidup, tapi sesungguhnya sudah mati. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Nyanyikan dari awal pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku Ceritaku dan
Firman-Mu telah datang kepada kami semua. Firman-Mu mengingatkan dengan tegas kepada kami semua bahwa kami harus terus-menerus tiap hari untuk hidup berkenan kepadamu, untuk hidup menyenangkan-Mu, untuk hidup mengasihi-Mu lebih dari apapun. Tolong kami Roh Kudus, baharui terus kami dengan firman setiap hari. Baik kami baca maupun kami dengar, kami mau itu jadi bagian kami setiap hari. Terus berbicara kepada kami Tuhan. Pakai siapa saja yang Kau izinkan untuk berbicara kepada kami, meluruskan kami dengan firman-Mu, supaya kami terus berjuang sampai garis akhir hidup kami. Kami akan mendapati hamba yang setia dan berkenan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Kami kembalikan pujian hanya bagi Tuhan Yesus yang berhak menerima semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya.